Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Najma Kamila dari kelompok kesetaraan gender, dan di sini saya akan mewawancarai ibu saya yang bernama Wike Widiasari mengenai makna dari kesetaraan gender itu sendiri, dan yang kedua itu budaya patriarki menurut para masyarakat yang ada. Setelah itu pandangan narasumber terhadap KDRT. Sekian. Menurut Bunda, paham nggak mengenai makna kesetaraan gender itu apa? Kesetaraan gender itu antara laki-laki dan perempuan disamaratakan gitu ya. Terus? Ya mungkin ada beberapa faktor yang bisa disamaratakan, ada juga yang tidak gitu. Terus untuk yang kedua, menurut Bunda, budaya patriarki di Indonesia itu kayak gimana? Kalau patriarki itu kayaknya sudah dari zaman nenek moyang itu sudah melekat ya seperti itu. Jadi sampai sekarang pun kayaknya kalau pihak laki-laki itu selalu dianggap di atasnya perempuan dalam segala hal gitu. Terus untuk yang pertanyaan terakhir, menurut pandangan Bunda akan hal KDRT itu gimana? Kalau KDRT, kalau Bunda itu sangat menentang ya untuk para suami-suami yang ringan tangannya kalau sama istri gitu. Soalnya perlakuan kayak gitu tuh kan menyiksa pihak perempuan gitu. Ya memang harus, kalaupun harus ditindak hukum ya memang harus gitu ya. Apakah Bapak paham mengenai makna kesetaraan gender? Kalau menurut saya, kesetaraan gender itu apa yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan dalam segala hal. Bagaimana budaya patriarki yang ada di Indonesia menurut Bapak? Kalau menurut saya, untuk budaya timur di Indonesia itu memang ada. Cuma kalau menurut saya juga kurang bisa saya terima gitu. Jadi perempuan juga sudah bisa setara sama laki-laki, cuma ada batasannya. Kodrat wanita tidak boleh. Pandangan Bapak terhadap kasus KDRT itu seperti apa? Kalau kasus KDRT menurut saya sih memalukan ya. Jadi ibaratnya itu kesalahan laki-laki, baik itu ya dalam segala hal dilampiaskan ke lawan jenisnya, itu menurut saya sih kurang ya, memalukan sekali lah kalau menurut laki-laki. Kita langsung aja pertanyaannya. Jadi apa yang Anda ketahui mengenai kesetaraan gender? Kesetaraan gender tuh berarti kan kita tuh nggak boleh mendapatkan perlakuan yang berbeda ya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, kita tuh harus mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi nggak ada tuh yang namanya beda-bedain yang dia perempuan, yang dia laki-laki. Ya, dari kesetaraan gender itu kan di Indonesia adanya budaya patriarki tuh ya. Menurut pendapat Anda gimana? Budaya patriarki yang ada di Indonesia tuh kebanyakan suami yang berpegang kuasa atas istri, jadi istri tuh nggak bisa mengutarakan pendapat mereka, nggak bisa berdiskusi satu sama lain. Itu tuh bisa menyebabkan KDRT tuh. Oke, lanjut. Nah, KDRT sendiri tuh apa sih? KDRT tuh biasanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tapi ada juga istri yang melakukan kekerasan terhadap suami. Penyebabnya tuh biasanya ada yang miskomunikasi, terus emosi yang berlebih, ada pengekangan di dalam suatu hubungan. Itu tuh bisa menyebabkan perselingkuhan, terus dari perselingkuhan itu terjadinya KDRT biasanya kebanyakan. Jadi mungkin itu aja ya pertanyaan seputar kesetaraan gender dari kami, dan kakak terima kasih buat jawabannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mewawancarai rekan saya. Menurut pemahaman Anda mengenai makna kesetaraan gender itu apa, bagaimana? Sepengetahuan saya, kalau kesetaraan gender itu merujuk pada kesetaraan antara keadaan atau posisi dari kedudukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, dalam memenuhi suatu hak dan kewajibannya. Namun pada nyatanya kesetaraan itu sulit untuk diseimbangkan, karena pada kondisi saat ini masih banyak sekali yang
eh, yang membicarakan tentang perbedaan suatu kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, baik. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana budaya patriarki yang ada di Indonesia menurut pemahaman Anda? Budaya patriarki sendiri itu merupakan budaya yang perbedaan itu bukan ya? Ya, perbedaan antara posisi kedudukan laki-laki dan perempuan. Nah, seperti tadi ya yang saya bilang bahwa perbedaan itu masih sangat selalu jadi perbincangan di masyarakat, baik dalam hal pendidikan, ekonomi. Pasti laki-laki itu selalu lebih unggulkan dibandingkan dengan perempuan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, yaitu pandangan menurut Mutita bagaimana sih terhadap isu KDRT itu? Gimana? Untuk isu KDRT sendiri ya, KDRT itu merupakan suatu perbuatan yang memang sangat tidak baik karena sudah melibatkan kekerasan dan merupakan memang suatu hal yang sudah bisa dikatakan sebagai pidana ya. Mungkin karena juga bersangkutan akan hak asasi manusia dan penyelewengan perilaku, maka untuk seorang pelaku KDRT itu mestinya mendapatkan hukuman atau balasan yang setimpal supaya tidak adanya atau menjadi rasa jerak bagi pelaku KDRT tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di samping saya sudah ada kakak saya. Sebelumnya, bolehkah untuk perkenalkan dulu kepada teman-teman semua? Oh iya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zetira Mulia Saputra. Saya mahasiswa tingkat akhir jurusan psikologi di salah satu universitas di kota Bandung. Gitu. Oke, untuk selanjutnya itu langsung saja ya kepada pertanyaan. Ya, boleh. Ini untuk pertanyaan pertama, apakah kakak pribadi itu memahami mengenai tentang kesetaraan gender? Memahami ya. Sempat dulu pernah belajar juga mengenai psikologi gender. Jadi yang berkaitan dengan kesetaraan gender itu yang aku pahami adalah setaranya fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan gitu. Oke, baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana budaya patriarki yang ada di Indonesia menurut kakak sendiri? Baik, kalau menurut saya tuh budaya patriarki di Indonesia tuh sampai detik ini tuh masih ada gitu ya tentunya. Dan menurut kacamata saya pribadi sih, apa ya, karena mungkin budaya kita tuh ada beberapa yang udah open minded, ada juga beberapa yang masih konservatif gitu ya terhadap gender tuh, apa ya, masih marak dan masih ada yang kayak memandang rendah perempuan gitu kan. Terus ada juga yang menyampingkan kayak ada juga yang memandang sebelah mata perempuan tuh nggak bisa apa-apa gitu ya. Baik, dilanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai pandangan menurut kakak sendiri tentang KDRT. KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga, perempuan tuh nggak bisa apa-apa gitu ya. Baik, dilanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai pandangan menurut kakak sendiri tentang KDRT. KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi segala bentuk kekerasan itu baik fisik ataupun psikis tuh terjadi dalam ranah rumah tangga gitu kan, yang artinya baik itu dilakukan oleh sang suami kepada istri ataupun sebaliknya gitu kan. Dan menurut saya KDRT itu ada hubungannya dengan toxic relationship ya gitu. Jadi kayak ya physical abusive, emotional abusive itu
terjadi dalam sebuah hubungan yang toksik gitu kalau menurut saya. Dan terjadilah yang dinamakan KDRT ini gitu. Jadi KDRT itu nggak hanya physical abusive gitu, maksudnya kekerasan secara fisik, tapi ada juga yang namanya kekerasan secara psikis juga. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah emotional abusive gitu. Jadi kamu secara misalnya ya korban secara emosional itu dilecehkan, atau misalnya ya kekerasan secara emosional tuh yang berkaitan dengan emosional gitu. Baik Kak, terima kasih atas semua jawaban yang telah disampaikan kepada teman-teman. Mungkin untuk benang merahnya yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu setaranya tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua mengenai tentang patriarki. Patriarki itu sendiri adalah masih banyak terjadi di Indonesia dan juga masih banyak yang meremehkan mengenai tentang basic manner. Dan untuk yang terakhir yaitu KDRT. KDRT ini kekerasan yang bisa melalui secara fisik maupun psikis, dan KDRT ini juga bisa disangkut pautkan dengan toxic relationship. Baik teman-teman, wawancara pada kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Jetira telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.